Selamat datang kembali di Rustiat's Picture. Dalam video hari ini, kita akan mengulas salah satu film yang rilis pada tahun 2020, Songbird. Film ini berlatar distopia tahun 2024, di mana dunia masih dilanda wabah virus corona. Faktanya, virus tersebut telah bermutasi dan berubah menjadi bentuk yang lebih mematikan, yang dikenal sebagai COVID-23. Orang-orang sudah tinggal di dalam rumah mereka selama 215 minggu sejak virus ini ditemukan dan berkembang. Tetapi meskipun demikian, tingkat kematian tetap meningkat hingga 56%. Setiap orang menjalani tes virus harian yang dilakukan melalui sebuah aplikasi. Jika mereka gagal, Departemen Sanitasi secara paksa akan membawa mereka ke zona karantina atau biasa mereka sebut Q-Zone. Rumor mengatakan bahwa siapapun yang memasuki Q-Zone tidak akan pernah kembali lagi. Seluruh negara memberlakukan jam malam dan orang-orang dilarang keluar dari rumah mereka. Jika mereka tidak mematuhinya, mereka akan ditembak di tempat. Adegan kemudian bergeser ke seorang pengantar barang yang bernama Nico yang sedang mengendarai sepedanya dengan bebas untuk mengirimkan paket-paket. Dia mengenakan pita lengan berwarna kuning yang menunjukkan bahwa ia telah imun terhadap virus. Namun, dia masih bisa mentransfer virusnya ke orang lain. Nico bekerja untuk seorang pria bernama Lester yang menjalankan perusahaan ekspedisi khusus melayani orang-orang kaya. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang wanita kaya yang bernama Piper Griffin yang tinggal di rumah mewah dengan suaminya, William, dan putrinya, Emma. Seperti anak-anak lain yang terkena dampak lockdown, Emma selalu menyendiri dan ingin sekali punya teman. Namun, Piper, ibunya, menolak permintaan itu karena itu tidak aman bagi Emma karena dia pengidap penyakit autoimun. Pada saat yang sama, Nico pun tiba di depan pintu rumah keluarga Griffin tersebut untuk mengirimkan beberapa paket. Setelah selesai mengantarkan paket, Nico kembali ke rumah dan kemudian melakukan video call dengan pacarnya yang bernama Sarah yang tinggal bersama neneknya yang bernama Lita di apartemennya. Selama pandemi COVID ini, Nico dan Sarah belum pernah bertemu lagi satu sama lain secara langsung karena Sarah terpaksa harus tinggal di dalam rumah untuk merawat neneknya. Nico saat ini sedang menabung uangnya untuk memberikan Sarah sebuah pita kuning imunitas secara ilegal dan kemudian berencana pergi meninggalkan kota untuk membangun kehidupan mereka sendiri. Meskipun membeli pita kuning secara ilegal dianggap pelanggaran hukum yang berat, Nico tetap mempertaruhkan semuanya demi cintanya kepada Sarah. Di adegan berikutnya, kita diperkenalkan oleh seorang penyanyi wanita terkenal yang bernama May yang sedang melakukan salah satu sesi streaming live-nya di internet. Saat itu, May menerima permintaan lagu dari salah satu fansnya, seorang veteran perang yang cacat, bernama Michael Dozer, yang kebetulan bekerja untuk Lester di perusahaannya, sebagai operator drone, dan kemudian mengirim May uang tips. Dozer menyebutkan bahwa lagu-lagu May telah membantunya, selamat saat dalam perang. Dan cerita ini sangat menyentuh May, dan kemudian dia menyanyikan kembali sebuah lagu untuk Dozer. Setelah sesi streaming live-nya selesai, May kemudian melakukan video call dengan Dozer, dan bertanya tentang pengalamannya selama perang. Film kemudian beralih ke sisi lain, di mana Nico sedang mengunjungi apartemen Sarah, dan mengirimkan sebungkus pensil, karena Sarah suka sekali membuat gambar sketsa. Dan Nico juga memberinya selembar kertas, di mana dia telah menulis puisi lucu untuk Sarah. Kemudian saat di malam hari, saat Sarah dan Nico sedang melakukan video call, neneknya, Lita, mendekati Sarah dan memberitahu bahwa dia mengeluh sakit. Sarah menjadi khawatir dan takut sekali, dan Nico mengatakan bahwa dia akan segera tiba di tempat Sarah secepatnya. Berselang beberapa lama kemudian, utusan dari Departemen Sanitasi mengetuk pintu apartemen Sarah. Di tempat lain, Kepala Departemen Sanitasi, yang bernama Harlan, menemui seorang pria yang telah melarikan diri dari Q-Zone dan kemudian membunuhnya. Saat Sarah bersiap untuk yang terburuk, Harlan tiba di luar pintu apartemen Sarah dan memberitahunya bahwa dia dan anak buahnya telah datang ke pintu yang salah. Petugas Departemen Sanitasi kemudian menuju apartemen lain yang seharusnya dituju dan menarik pasien di sana dengan cara paksa untuk dibawa ke Q-Zone.
Pada saat bersamaan, Nico sedang mengeluarkan sepeda motornya dan segera menuju ke apartemen Sarah. Setelah tiba, Nico menghibur Sarah dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, Sarah meminta Nico untuk pergi, karena jika mereka tertangkap, ini akan menjadi masalah yang sangat serius. Meskipun demikian, Nico tetap menjaga dan mengawasi Sarah dari luar pintu apartemennya. Kemudian membicarakan momen-momen spesial mereka sepanjang malam itu. Di sisi lain, William, suami dari wanita kaya, Piper Griffin, sedang bersiap untuk meninggalkan rumahnya pada larut malam. Saat William mendekati pintu, dia dikejutkan oleh istrinya, Piper, yang bertanya kemana dia mau pergi. William mengatakan bahwa dia ada rapat, tapi Piper skeptis tentang hal itu. Namun begitu, Piper tetap membiarkan suaminya tersebut pergi, dan memesan agar seluruh pakaiannya dibakar sebelum masuk rumah saat pulang nanti. Di adegan berikutnya, William tiba di rumah May, sang penyanyi terkenal itu, dan kemudian mereka bersenang-senang malam itu. Setelah William puas bersenang-senang di rumah May, William kemudian pulang ke rumahnya, dan atas desakan Piper, istrinya, William lalu membakar semua pakaiannya sebelum masuk rumah. Pada keesokan harinya, saat Nico masih tertidur di depan pintu apartemen Sarah, Sarah berencana melakukan pemeriksaan virus secara rutin kepada dia dan neneknya secara rutin melalui aplikasi. Pada awalnya, hasil pemeriksaan Sarah adalah bersih, bebas dari virus. Tapi saat pemeriksaan dilakukan pada Lita, neneknya, aplikasi tersebut mendeteksi adanya virus, dan aplikasi tersebut menyarankan agar Lita dibawa ke Q-Zone. Nico yang mengetahui hal ini, mencoba dan membujuk Sarah untuk segera pergi bersamanya. Namun, Sarah menolak permintaan Nico, dan mengatakan kepada Nico bahwa dia tidak bisa pergi, dan meninggalkan neneknya dalam kondisi ini. Nico juga mengatakan kepada Sarah, bahwa mungkin ini pertemuan terakhir mereka, karena petugas sanitasi akan segera tiba di apartemennya, dalam waktu dekat. Tapi Nico tetap tidak mau menyerah. Nico memberitahu Sarah, bahwa dia akan mendapatkan izin imunitas untuk Sarah, apapun caranya. Nico lalu pergi meninggalkan apartemen Sarah, dan kemudian menelpon Lester, bosnya, dan bertanya apakah bosnya tersebut bisa mengaturkan pita kuning imunitas untuk pacarnya, Sarah, beserta neneknya. Lester berkata kepada Nico bahwa dia tidak memiliki izin untuk itu, tapi Lester mengenal seseorang yang bisa membantunya. Lester kemudian memberitahu Nico tentang keluarga Griffin yang memiliki kantor pemberi izin imunitas di kota. Di adegan berikutnya, Nico tiba di kediaman keluarga Griffin dan berbicara dengan William, suami dari Piper Griffin, tentang pita kuning imunitas. Yeah, Nico. Mr. Griffin? Mendengar ini, William dan Piper Griffin pun terkejut bagaimana orang biasa tahu tentang rahasia mereka. Tapi mereka berusaha memberitahu Nico bahwa mereka tidak menangani hal-hal terlarang seperti itu. Tetapi Nico mulai mengemis dan meminta tolong. William dan istrinya akhirnya tak memiliki pilihan lain selain membantunya. Piper Griffin kemudian memberitahu Nico bahwa mereka saat ini telah kehabisan pita kuning sebagai izin imunitasnya. Tetapi Piper tahu seseorang yang menyimpannya dalam jumlah banyak. Piper kemudian memberikan Nico sebuah alamat dan memberitahunya untuk mencapai tempat itu secepatnya. Di adegan berikutnya, Nico tiba di alamat yang telah diberikan oleh Piper dan segera memasuki gedung yang nampak kumuh di alamat tersebut untuk bertemu dengan seseorang di sana. Saat Nico telah berada di dalam gedung itu, dia disambut oleh Harlan. Harlan mencoba mengorek informasi dari Nico untuk siapa pita kuning imunitas tersebut akan diberikannya. Nico mulai curiga saat Harlan terus-menerus meminta beberapa informasi pribadinya dan mulai berhenti memberi informasi kepada Harlan. Hal ini membuat Harlan marah dan mencoba melukai Nico dengan pisau di sakunya. Tapi Nico berhasil memukul Harlan, dan entah bagaimana, Nico akhirnya berhasil melarikan diri dari tempat itu. Di tempat lain, saat Sarah hendak memeriksa Lita, neneknya, dia mendapati neneknya tersebut ternyata telah meninggal. Hancur hati Sarah saat itu. Dalam waktu yang kian kritis ini, Nico segera membalut lukanya dan menyarankan Sarah untuk bersembunyi di suatu tempat sebelum petugas departemen sanitasi tiba untuk membawa tubuh Lita, neneknya. Di sisi lain, May, sang penyanyi terkenal itu, sedang berbicara dengan Dozer, si veteran perang yang adalah penggemar May. May berbicara segalanya tentang William, dari keluarga Griffin, dan bisnis ilegal pita kuning imunitasnya. May juga memberitahu Dozer bahwa William menggunakan dirinya untuk memenuhi segala keinginan William.
Dan saat ini May sudah tidak bisa lagi melakukan semua hal tersebut untuk William. Mendengar ini, Dozer menyarankan agar May berani menghadapi segala tekanan dari William. Sementara itu, May mendapat pesan dari William yang menyebutkan bahwa William ingin bertemu dengannya lagi malam ini. Kali ini, May menolaknya dan berkata kepada William bahwa segala sesuatu di antara mereka telah selesai. No, we're done. Melihat pesan tersebut, William menjadi sangat marah dan langsung menelepon May. William kemudian mencaci maki May bahwa dia adalah perempuan yang tidak bermoral, tetapi May kemudian membalas dengan mengancam William bahwa May akan mengungkap tentang bisnis terlarangnya jika William tidak berhenti mengganggunya. Kemudian May mengakhiri teleponnya. Tanpa sepengetahuan William, seluruh percakapan telepon antara William dan May rupanya telah terdengar oleh Piper Griffin, istrinya. Di adegan berikutnya, saat William hendak keluar dari kamarnya, dia bertemu dengan Piper, istrinya. Piper kemudian mengarahkan pistol ke arah William dan mengatakan bahwa Piper sudah tahu tentang perselingkuhan William dengan May. Piper kemudian mengusir William, suaminya tersebut, untuk keluar dari rumah. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga agar putri mereka tetap aman. Setelah William pergi, Piper segera menelpon May untuk memberitahunya bahwa William sedang menuju ke rumah May untuk melampiaskan kemarahannya. Kemudian May segera menelpon Dozer dan memintanya agar memperbolehkan May untuk datang ke rumah Dozer. Tanpa berpikir dua kali, Dozer bersedia membantu May dan membiarkan May datang ke rumahnya. Sementara itu, petugas dari Departemen Sanitasi telah tiba di sekitar apartemen Sarah. Ketika petugas mulai memasuki kamar apartemen Sarah, Sarah telah bersembunyi di kamar mandi dengan tongkat baseball di tangannya. Harlan yang saat itu ikut dalam rombongan petugas-petugas tersebut, turut pula mencari ke setiap kamar di apartemen tersebut. Saat itu, Sarah menyerang salah satu petugas dan berhasil membuatnya pingsan. Dia kemudian memakai jas hazmat milik petugas yang pingsan tersebut dan lalu berjalan keluar dari apartemen tanpa dikenali. Dalam adegan berikutnya, Nico juga berhasil masuk ke kediaman keluarga Griffin dan mulai mencari pita kuning imunitas. Lester, bosnya Nico, terkejut saat mendapati lokasi Nico saat ini melalui GPS-nya. Jadi dia segera menelpon Piper Griffin dan memberitahu dia tentang situasi tersebut. Karena takut, Piper kemudian membawa putrinya, Emma, ke kamar mandi dan bersiap menghadapi Nico dengan pistolnya. Beberapa saat kemudian, Nico pun akhirnya berhadapan dengan Piper dan mengancam Nico untuk pergi. Nico mengatakan kepada Piper bahwa dia di sana tidak untuk mengganggu bisnis keluarga mereka, tetapi hanya untuk mencari bantuan untuk kekasihnya. Mendengar ini, Piper kemudian melunak dan meletakkan senjatanya dan mengeluarkan kotak yang berisi beberapa pita kuning imunitas. Piper kemudian membuka laptopnya dan memprogram pita kuning imunitas tersebut sebelum menyerahkannya kepada Nico. Misi Nico akhirnya tercapai. Nico berterima kasih kepada Piper dan keluar dari rumah Piper untuk kemudian menemui Sarah, kekasihnya. Adegan kemudian bergeser ke May yang sedang mengemasi barang-barangnya. May hendak meninggalkan rumahnya itu sebelum William tiba di sana. Dozer juga mengeluarkan drone militernya dan menerbangkannya menuju lokasi May. Sementara itu, saat May mencoba menghidupkan mobilnya, mobil tak mau hidup. May mencoba dan mencobanya lagi, namun tetap gagal. William akhirnya tiba di sana dan mengancam May untuk keluar dari mobilnya. Namun May menolaknya, dan William akhirnya berhasil mendobrak pintu mobilnya. William kemudian berusaha menarik May. Namun beruntung, drone milik Dozer berhasil menemukan lokasi May. Dan kemudian Dozer menembak mati William dengan drone-nya dan akhirnya menyelamatkan May. Sementara itu, Sarah yang mencoba kabur dengan mengenakan jas hazmat dari apartemennya, akhirnya tertangkap oleh Harlan dan petugas lainnya. Meski tidak menunjukkan gejala terpapar virus corona, Sarah tetap dibawa ke Q Zone. Selang beberapa waktu, Nico akhirnya tiba di apartemen Sarah. Namun dia tidak mendapati Sarah berada di kamarnya. Justru Harlan telah menunggu kedatangan Nico di sana. Harlan kembali menyerang Nico dengan pisau dari sakunya. Tapi kali ini, Nico berhasil mengambil pensil yang pernah dihadiahkannya untuk Sarah dan menusukkan pensil tersebut ke leher Harlan. Harlan kehilangan banyak darah dan akhirnya mati di tempat tersebut. Saat hendak meninggalkan apartemen Sarah, Nico menemukan ponsel milik Sarah dan menemukan gambar kendaraan dinas sanitasi di sana, di mana Sarah sedang diangkut petugas menuju Q Zone. Nico segera menghubungi Lester, bosnya,
dan meminta bantuannya untuk menemukan kendaraan dalam foto di handphone Sarah tersebut. Lester lalu meminta bantuan Dozer dengan drone-nya untuk menemukan kendaraan itu. Kini Lester dan Dozer terhubung dengan Nico di ponselnya. Nico lalu mengeluarkan sepedanya dan segera berkendara di sekitar tempat itu. Setelah beberapa waktu, Dozer akhirnya melihat kendaraan dinas sanitasi yang tengah dicarinya dan juga informasi tentang lokasinya. Dengan segala upayanya, Nico berusaha menyelamatkan Sarah, kekasihnya, dan berhasil tiba di sana sebelum Sarah dibawa ke dalam Q Zone. Petugas polisi mencoba menangkap Nico, namun entah bagaimana, Nico berhasil mendekati Sarah dan dengan diam-diam memakaikan pita kuning imunitas ke tangan Sarah. Saat polisi melihat pita lengan kuning ada padanya, maka dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Dan pada akhirnya, tak ditemukan virus di tubuh mereka. Polisi kemudian memutuskan untuk melepas mereka. Di adegan berikutnya, pasangan itu akhirnya bisa berpelukan untuk pertama kali dalam hidup mereka sejak pandemik ini melanda. Saat itu, Sarah mengungkapkan bahwa dia sebenarnya juga telah imun sama seperti Nico. Namun satu-satunya alasan Sarah bahwa ia tidak pernah berani untuk keluar dari apartemennya adalah karena dia mengkhawatirkan neneknya. Nico memahami situasi yang dialami oleh Sarah dan memaafkannya. Di adegan terakhir film, Piper dan May bekerja sama dalam mengungkap kasus William dan Harlan sebagai orang di balik penjualan pita kuning imunitas yang ilegal. Dozer dan May kemudian resmi berpacaran meski secara virtual, sementara Nico dan Sarah berpindah ke Pacific Coast Highway. Film berakhir dengan Lester, bos Nico, yang menerima pita kuning imunitas yang dikirim oleh Nico sebagai hadiah karena telah membantunya di saat-saat sulit. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like dan share-nya jika suka dengan ulasan film ini. Juga tekan tombol subscribe-nya untuk video-video alur cerita berikutnya.